Keluar kau dari rumahku, pengangguran, bentak ibu mertua sambil melempar sapu. Aku hanya tersenyum, berjalan santai masuk ke mobil mewah, lalu berkata, saya pergi, rumah ini sudah kujual. Mertua pun syok histeris. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Kirana. Bagiku, sebuah rumah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang, tempat di mana aroma teh hangat dan tawa renyah menyambut di ambang pintu. Namun, sejak 6 tahun lalu, semenjak aku menerima pinangan Aris dan melangkah masuk ke dalam bangunan bergaya kolonial ini, rumah tidak pernah menjadi tempat yang ramah. Di mata Ibu Rahmi, wanita parubaya yang melahirkan suamiku, aku tidak lebih dari sesosok bayangan yang tidak diinginkan. Seseorang yang dituduh datang hanya untuk menikmati hasil keringat anak laki-laki kebanggaannya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela ruang tengah, memantulkan debu-debu halus yang berterbangan di udara. Aku sedang berlutut di atas lantai marmer yang dingin, mengelap sisa tumpahan kopi dengan kain perca. Dari arah dapur, langkah kaki yang berat dan disengaja terdengar mendekat. Tanpa perlu menoleh, aku sudah tahu siapa pemilik langkah tersebut. Aura ketegangan selalu merambat lebih cepat sebelum sosoknya benar-benar terlihat. Ibu Rahmi berdiri menjulang di dekat meja makan, melipat kedua tangan di dada dengan pandangan mata yang menghina. Beliau mengenakan daster batik kesayangannya, dengan rambut yang disanggul rapi tanpa ada sehelai pun yang mencuat. Tatapannya tertuju lurus pada punggungku yang bergerak maju mundur membersihkan lantai. Baginya, apapun yang kulakukan selalu memuat celah untuk dicaci. Suara dehaman yang keras memecah keheningan pagi yang seharus jernih. Beliau sengaja menggeser kursi kayu dengan kasar hingga menimbulkan bunyi berdecit yang memekakkan telinga. Aku menghentikan gerakan tanganku sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menata detak jantung agar tetap tenang. Sabar adalah pakaian harian yang wajib kukenakan di dalam rumah ini, seberapapun sesak kain itu mencekik dadaku. Membersihkan lantai saja lambat sekali, seperti tidak punya tenaga. Sindir Ibu Rahmi, suaranya terdengar renyah namun syarat akan racun yang siap menyengat. Anakku bekerja banting tulang di luar sana dari pagi sampai malam, sedangkan kamu di sini bergerak seperti siput. Beruntung sekali nasibmu bisa mendapatkan suami seperti Aris. Aku memilih diam, tidak berniat menyahut atau membela diri. Pengalaman selama bertahun-tahun telah mengajariku bahwa kata-kata pembelaan hanya akan dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Aku memeras kain lap ke dalam ember plastik kecil, lalu bangkit berdiri dengan perlahan. Lututku terasa sedikit linu, namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan beban mental yang harus kuhadapi setiap detik di bawah atap ini. Ibu Rahmi berjalan mendekati jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar mengetuk-ngetuk kaca dengan ritme yang menjengkelkan. Pandangannya menerawang keluar, menatap pagar besi hitam yang catnya sudah mulai mengelupas di beberapa bagian. Rumah ini adalah saksi bisu kejayaan masa lalu keluarganya, tempat di mana beliau membesarkan Aris setelah suaminya berpulang belasan tahun yang lalu. Rumah ini terlalu besar dan berharga untuk dirawat oleh tangan yang malas. Gumam beliau lagi. Kali ini suaranya agak merendah namun tetap tajam. Aris membeli semua perabotan ini dengan uangnya sendiri. Kamu hanya datang membawa koper pakaian, lalu langsung menikmati semuanya tanpa perlu bersusah payah. Tuduhan itu bukan hal baru, namun entah mengapa pagi ini rasanya jauh lebih menusuk. Aku menatap punggung mertuaku yang tampak tegap namun sebenarnya rapuh oleh usia. Beliau tidak pernah tahu, dan mungkin tidak akan pernah mau tahu, bahwa tabungan pribadiku sebelum menikah pun ikut tertanam dalam renovasi atap bagian belakang yang hampir roboh 2 tahun lalu. Aku sengaja meminta Aris untuk tidak menceritakannya, demi menjaga harga diri sang ibu. Suamiku, Aris, adalah seorang pria lembut yang terjebak di antara dua wanita yang dicintainya. Dia selalu berusaha menjadi penengah yang adil, namun posisi itu seringkali membuatnya tampak tidak berdaya. Setiap kali Aris mencoba membelaku, Ibu Rahmi akan langsung menangis histeris, menuduh anaknya telah dicuci otak oleh wanita asing yang baru dikenalnya beberapa tahun. Karena tidak ingin melihat suamiku menderita akibat konflik batin, aku memilih untuk lebih banyak mengalah.
Aku membawa ember plastik menuju kamar mandi belakang untuk membuang air kotor. Langkahku sengaja kubuat seringan mungkin agar tidak memicu omelan baru. Di dalam kamar mandi yang remang-remang, aku menatap pantulan diriku di cermin yang buram. Mataku menyiratkan kelelahan yang teramat sangat, namun ada seperti keteguhan yang enggan padam. Aku tahu ada badai yang lebih besar yang sedang mengintai rumah ini, sesuatu yang tidak diketahui oleh Ibu Rahmi. Selesai merapikan alat pembersih, aku berjalan menuju kamar tidur utama untuk mengambil tas tanganku. Hari ini aku harus pergi ke pusat kota untuk menyelesaikan sebuah urusan yang sangat penting. Pertemuan yang sudah kujadwalkan sejak beberapa hari lalu dengan seorang rekan kerja lama yang kini berprofesi di bidang hukum dan properti. Ini menyangkut masa depan kami semua, termasuk masa tua wanita yang baru saja menghinaku di ruang tengah. Saat aku melangkah kembali ke arah pintu depan, Ibu Rahmi menghadang jalanku di lorong dekat ruang tamu. Matanya menyipit, memandang tas jinjing kulit yang melingkar di bahuku dengan tatapan penuh selidik. Beliau mengerutkan kening, memperlihatkan garis-garis keriput di dahinya yang kian mempertegas kesan ketat dan tidak bersahabat. "Mau kemana lagi kamu? Jam segini sudah rapi dan bersiap pergi," tanyanya dengan nada menginterogasi, seolah aku adalah seorang tahanan yang sedang mencoba melarikan diri dari sel. "Pekerjaan rumah belum sepenuhnya selesai, dan kamu sudah bersiap untuk keluyuran menghabiskan uang anakku." "Saya ada urusan penting di luar, Bu. Hanya sebentar, sebelum makan siang saya sudah kembali," jawabku selembut mungkin, berusaha menjaga intonasi suaraku agar tidak terdengar menantang. Aku bahkan memaksakan sebuah senyuman tipis, walau hatiku terasa sangat hambar. "Urusan penting apa? Wanita yang tidak bekerja sepertimu punya urusan penting apa di luar sana selain berfoya-foya?" sahut beliau dengan tawa meremehkan yang hambar. "Ingat Kirana, kamu itu hidup menumpang di sini. Jangan bertingkah seolah kamu yang memiliki kendali atas rumah dan waktu di tempat ini." Kata-kata menumpang itu menggantung di udara, terasa pekat dan menyesakkan dada. Aku menarik napas dalam, merasakan denyut di pelipisku yang mulai menegang. Aku tidak menjawab lagi, hanya mengangguk hormat lalu melangkah melewati beliau yang masih menatapku dengan api amarah yang menyala di kedua matanya. Saat pintu depan tertutup di belakangku, embusan angin segar menyapa wajahku, seolah memberikan sedikit ruang bernapas dari atmosfer rumah yang kian hari kian meracuni jiwa. Jalanan kota yang pada tengah hari itu tidak mampu mengalihkan perhatianku dari kecemasan yang terus berputar di dalam kepala. Duduk di dalam angkutan umum yang gerah, aku meremas tali tas jinjingku dengan erat. Pikiranku justru melayang kembali ke rumah, ke lorong sunyi di mana bayang-bayang penolakan Ibu Rahmi selalu setia menanti. Kalimat-kalimat tajam yang dilontarkannya tadi pagi masih terngiang, menyengat telinga seperti lebah yang tak lelah mengejar. Namun, ada beban yang jauh lebih berat yang kini menghimpit pundakku, membuat makian itu terasa seperti angin lalu. Pukul 11:15, aku melangkah masuk ke dalam sebuah kedai kopi kecil di sudut jalan protokol. Suasana di dalam cukup tenang, kontras dengan kebisingan di luar sana. Di sudut ruangan, dekat jendela kaca yang besar, seorang pria berkemeja rapi melambaikan tangan ke arahku. Dia adalah Baskoro, teman kuliahku dulu yang kini berprofesi sebagai konsultan hukum dan juga bergerak di bidang penasihat aset properti. Aku segera menghampirinya dan duduk di kursi kayu yang berhadapan langsung dengannya. Baskoro tersenyum ramah, namun gurat kecemasan di wajahnya tidak dapat disembunyikan ketika dia mulai membuka sebuah map jinjing berwarna coklat tua yang sejak tadi tergeletak di atas meja. Di dalamnya terdapat tumpukan kertas berpita segel yang sudah agak menguning, lengkap dengan beberapa surat berlogo resmi Lembaga Keuangan Negara. "Terima kasih sudah datang tepat waktu, Kirana," ujar Baskoro membuka percakapan, suaranya sengaja direndahkan agar tidak menarik perhatian pengunjung lain. "Aku sudah memeriksa seluruh berkas yang kamu kirimkan kemarin lusa. Sayangnya, situasi lapangan jauh lebih rumit dan mendesak dari dugaan awal kita." "Apa maksudmu, Bas? Tolong jelaskan secara terperinci," tanyaku, merasakan ada getaran halus dalam suaraku yang coba kusembunyikan. Aku memajukan posisi dudukku, menatap lembaran-lembaran kertas itu dengan dada yang berdegup kencang. Baskoro menghela napas panjang, lalu mengetuk salah satu dokumen yang berisi rincian angka penagihan. "Rumah kolonial yang kalian tempati sekarang ternyata bukan sekadar agunan biasa. Almarhum ayah mertuamu, belasan tahun yang lalu sebelum wafat,
menjaminkan sertifikat asli tanah dan bangunan tersebut untuk pinjaman modal usaha dalam jumlah yang sangat besar kepada salah satu kerabat jauhnya, yang kemudian beralih ke lembaga pembiayaan swasta. Tetapi selama ini Aris dan ibu tidak pernah tahu soal utang itu, sanggahku dengan suara tertahan, seolah ada batu besar yang mendadak menyumbat tenggorokanku. Ibu Rahmi selalu membanggakan rumah itu sebagai peninggalan murni tanpa cacat yang dibeli dari hasil keringat keluarga mereka. Itulah masalahnya, Kirana. Mendiang menyembunyikan hal ini dengan sangat rapi hingga akhir hayatnya. Mungkin beliau tidak ingin membebani istri dan anaknya. Baskoro membalik halaman dokumen, memperlihatkan sebuah surat peringatan terakhir yang memiliki stempel merah tebal di bagian pojok kanan atas. Dan sekarang, masa tenggang itu sudah habis. Kerabat jauh yang memegang hak atas sengketa warisan tanah sekitarnya juga menuntut hak mereka. Jika tidak ada pelunasan dalam waktu dekat, pihak jurusita akan datang ke rumahmu. Mendengar penjelasan itu, seluruh sendi di tubuhku mendadak terasa lolos. Pandanganku sempat mengabur selama beberapa detik. Rumah yang selama ini menjadi tempat Ibu Rahmi menyombongkan diri, tempat beliau mengusir dan mencaci diriku sebagai penumpang gelap, ternyata berdiri di atas fondasi kehancuran yang tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Jika pihak bank datang dan memasang papan penyitaan di halaman depan, aku tahu persis apa yang akan terjadi pada Ibu Rahmi. Wanita tua dengan riwayat penyakit jantung itu pasti tidak akan kuat menahan malu dan syok yang teramat sangat. Berapa waktu yang kita miliki, Bas? Tanyaku lagi setelah berhasil menguasai diri. Aku menghapus setitik keringat dingin yang muncul di pelipisku. Paling lama 3 minggu dari sekarang, jawab Baskoro tegas, matanya menatapku dengan pandangan penuh simpati. Pilihan terbaikmu sekarang adalah menjual rumah itu secara mandiri kepada pihak ketiga sebelum proses eksekusi pengadilan berjalan. Jika dijual dalam kondisi sengketa resmi atau lewat lelang eksekusi, harganya akan jatuh sangat murah, bahkan mungkin tidak tersisa apa-apa untuk kalian. Tetapi jika kita bergerak cepat mencari pembeli yang mau mengambil alih beserta penyelesaian utangnya, kita masih bisa mendapatkan sisa dana yang cukup besar. Aku bersandar pada sandaran kursi, memejamkan mata sejenak untuk merumuskan langkah. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Jika aku memberitahu Ibu Rahmi sekarang, beliau pasti tidak akan percaya dan menuduhku sedang menyusun konspirasi untuk merebut rumahnya. Aris pun saat ini sedang berjuang keras mempertahankan pekerjaannya di kantor yang sedang melakukan pengurangan karyawan. Aku tidak ingin membebani pikirannya hingga konsentrasinya terpecah. Aku harus mengambil tanggung jawab ini, bertindak sebagai tameng di baris paling depan, meskipun aku harus berjalan di dalam kegelapan sendirian. Bantu aku mencari pembeli itu, Bas, kataku akhirnya, membuka mata dengan binar tekad yang bulat. Cari pembeli yang bisa membayar tunai dengan harga tertinggi dalam waktu 2 minggu. Aku yang akan mengurus seluruh proses penandatanganan berkasnya. Aris sudah memberikan kuasa penuh kepadaku untuk mengurus administrasi aset atas namanya. Baskoro mengangguk setuju, mengagumi ketegaran yang kutunjukkan. Kami menghabiskan waktu 1 jam berikutnya untuk menyusun rencana perjalanan, memetakan agen properti yang bisa dipercaya, dan memastikan bahwa seluruh pergerakan ini tidak akan tercium oleh Ibu Rahmi maupun tetangga sekitar yang gemar bergunjing. Aku harus sering keluar rumah dalam beberapa hari ke depan, menghadapi risiko tuduhan baru yang pasti akan dilemparkan oleh ibu mertuaku. Sesuai janjiku, sebelum jam makan siang aku sudah kembali ke lingkungan perumahan. Ketika aku berjalan menyusuri gang menuju pagar rumah, aku bisa melihat dari kejauhan beberapa tetangga sedang berkumpul di depan warung kelontong, berbisik-bisik sambil melirik ke arahku dengan tatapan aneh. Rupanya, kepergianku yang terburu-buru tadi pagi telah menjadi bahan pembicaraan baru yang menarik bagi mereka. Aku mengabaikan tatapan-tatapan sinis itu dan melangkah masuk ke halaman rumah. Di teras depan, Ibu Rahmi sudah menunggu dengan sapu lidi di tangan. Wajahnya tampak merah pada menahan geram yang teramat sangat. Beliau menatapku seolah aku adalah seorang kriminal yang baru saja pulang dari pelarian. Bagus sekali, jam segini baru pulang, seru beliau dengan suara melengking, sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke jalan luar. Benar-benar menantu tidak tahu diuntung. Suami sibuk cari uang, istri keluyuran tidak jelas entah kemana. Mau jadi apa rumah ini kalau diurus oleh wanita macam kamu? Aku hanya menundukkan kepala, membiarkan makian itu menghujani tubuhku tanpa niat untuk membalas sepatah kata pun. Di dalam tas yang kupegang, dokumen sengketa dan rencana penjualan rumah tersimpan rapi, menjadi rahasia besar yang sengaja kupeluk erat demi melindungi sisa harga diri wanita tua yang kini sedang berdiri menghujatku tanpa tahu apa-apa. Malam harinya, atmosfer di dalam rumah terasa semakin mencekam.
Aris pulang larut malam dengan guratan kelelahan yang teramat dalam di wajahnya. Bahunya tampak merosot, beban pekerjaan di kantor jelas jenis sedang menguras seluruh energinya. Saat kami berada di dalam kamar tidur yang sunyi, aku membantunya melepas dasi dan menyiapkan pakaian ganti. Aku ingin sekali menumpahkan seluruh beban yang kudengar dari Baskoro tadi siang, namun melihat tatapan matanya yang sayu, lidahku mendadak keluh. Aku tidak tega menambah beban di pundak suamiku yang sudah hampir runtuh. Ada apa, Kirana? Kamu terus menatapku sejak tadi, tanya Aris lembut, mencoba tersenyum sambil mengusap pipiku dengan ibu jarinya. Kehangatan tangannya selalu menjadi tempat perlindunganku yang paling nyaman. Tidak ada apa-apa, Mas. Hanya merasa kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Jawabku bohong, memaksakan seulas senyum paling meyakinkan yang bisa kuberikan. Mandilah dengan air hangat, aku sudah menyiapkannya untukmu. Aris mengangguk, lalu melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Begitu pintu tertutup dan suara gemercik air terdengar, aku terduduk di tepi ranjang. Tanganku bergerak membuka laci meja rias yang paling bawah, mengambil sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Di dalam kotak itulah aku menyimpan seluruh salinan dokumen sengketa dan surat peringatan penyitaan aset yang kuterima dari Baskoro. Aku membacanya sekali lagi di bawah temaram lampu tidur, memastikan tidak ada detail yang terlewat. Setiap baris kalimat dalam surat itu terasa seperti bom waktu yang detiknya terus berjalan maju. Jika tenggat waktu 3 minggu itu terlampaui tanpa ada tindakan, pihak pengadilan swasta bersama jurusita akan datang dengan membawa selembar kertas eksekusi. Mereka akan mengusir kami secara paksa, memasang garis pembatas di pagar depan, dan membiarkan tetangga menyaksikan kehancuran keluarga kami. Aku memejamkan mata, membayangkan bagaimana hancurnya perasaan Ibu Rahmi jika hal itu terjadi. Beliau yang selalu mendewakan kehormatan keluarga dan memandang rendah orang lain, pasti akan langsung ambruk seketika. Keesokan paginya, badai baru kembali berembus di meja makan. Ibu Rahmi duduk di kursi utama dengan wajah ketat, sementara aku sibuk menyajikan nasi goreng dan telur mata sapi di atas meja. Aris duduk di samping ibunya, mencoba mencairkan suasana dengan menanyakan kabar kesehatan sang ibu. Namun, pandangan Ibu Rahmi tetap tertuju tajam ke arahku yang sedang menuangkan teh hangat ke dalam cangkirnya. Aris, kamu harus lebih ketat mengawasi istrimu ini, ujar Ibu Rahmi membuka percakapan, nadanya terdengar ketus dan penuh penegasan di setiap kata. Akhir-akhir ini dia sering sekali keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas. Kemarin bahkan ada tetangga yang melihatnya masuk ke sebuah kedai kopi bersama seorang pria asing berpakaian rapi. Gerakan tanganku terhenti sejenak, membuat sedikit air teh tumpah ke atas tatakan cangkir. Aku segera mengambil tisu untuk membersihkannya, mencoba mengendalikan kepanikan yang mendadak menyerang. Hasutan dari para tetangga rupanya bergerak lebih cepat daripada yang kuperkirakan. Ibu, Kirana pasti keluar untuk urusan yang penting. Dia sudah izin denganku. Pembelaan Aris terdengar, meskipun suaranya terdengar ragu karena dia sendiri tidak tahu secara mendalam apa yang sebenarnya sedang kukerjakan bersama Baskoro. Kamu itu terlalu lugu, Aris. Selalu saja membela dia. Serga Ibu Rahmi, suaranya meninggi 1 oktav, membuat suasana di meja makan mendadak mendingin. Ibu tidak mau nama baik keluarga kita tercoreng hanya karena kelakuan istrimu yang tidak jelas ini. Ingat, dia itu cuma penumpang di sini. Jangan sampai dia membawa pengaruh buruk atau bahkan berniat menguasai apa yang bukan miliknya. Ibu, tolong jaga bicara Ibu. Kirana itu istriku, dia bukan penumpang. Ucap Aris dengan nada yang mulai tegas, mencoba melindungi harga diriku di depan ibunya sendiri. Melihat kilat amarah di mata Ibu Rahmi yang mulai memicu napasnya menjadi pendek-pendek, aku segera memotong pembicaraan. Aku tahu jika perdebatan ini dilanjutkan, kesehatan jantung Ibu Rahmi bisa menjadi taruhannya. Sudah, Mas, tidak apa-apa. Ibu benar, saya memang harus lebih banyak belajar untuk menjaga sikap di luar rumah. Ibu Rahmi mendengus puas mendengar ucapanku yang mengalah, menganggapnya sebagai bentuk pengakuan dosa. Beliau kembali menyuap sarapannya dengan dagu yang terangkat tinggi, memenangkan pertempuran kecil di meja makan pagi itu. Sementara Aris menatapku dengan pandangan penuh rasa bersalah dan penyesalan karena tidak bisa berbuat lebih banyak untuk membelaku. Aku hanya membalas tatapannya dengan gelengan kepala pelan, mengisyaratkan bahwa aku baik-baik saja. Setelah Aris berangkat kerja, rumah kembali menjadi medan perang yang sunyi bagi diriku sendiri. Aku mengunci diri di dalam ruang kerja kecil di bagian belakang rumah, tempat di mana aku mengurus beberapa pekerjaan lepas untuk menambah penghasilan. Handphone di atas meja bergetar,
menampilkan nama Baskoro di layar kaca hitamnya. Aku segera menggeser tombol hijau dengan perasaan was-was yang membuncah. "Halo, Kirana. Ada kabar baik." Suara Baskoro di seberang telepon terdengar penuh keyakinan, memberikan sedikit angin segar di tengah impitan sesak yang kurasakan. Aku sudah menemukan calon pembeli yang tepat. Dia adalah seorang pengusaha properti yang bersedia mengambil alih seluruh beban utang mendiang ayah mertuamu dan membayar sisa nilai rumah ini secara tunai dalam waktu singkat. Nilainya cukup tinggi, jauh di atas ekspektasi awal kita. "Benarkah, Bas? Apakah transaksinya bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu ini?" Tanyaku dengan suara setengah berbisik, memastikan tidak ada suara langkah kaki Ibu Rahmi yang mendekat ke arah ruangan ini. "Bisa. Semua berkas administrasi pelunasan utang di lembaga pembiayaan sudah aku siapkan. Calon pembeli juga setuju untuk melakukan transaksi balik nama secara resmi secepatnya. Namun, ada satu syarat dari mereka. Begitu dokumen ditandatangani dan dana dicairkan, rumah harus segera dikosongkan dalam waktu 1 minggu setelahnya. Mereka ingin segera melakukan renovasi total," jelas Baskoro. Syarat itu membuat jantungku berdesir hebat. Itu artinya, aku hanya punya waktu yang sangat sedikit untuk mempersiapkan tempat tinggal baru untuk kami bertiga. Aku harus bergerak secepat kilat tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun dari Ibu Rahmi. Penjualan ini harus tetap menjadi rahasia mutlak sampai seluruh proses perpindahan selesai. Agar ibu tidak perlu merasakan kepanikan yang bisa mengancam jiwanya akibat sengketa lama ini. "Baik, Bas. Aku setuju. Tolong jadwalkan pertemuan untuk penandatanganan kontrak itu 2 hari lagi. Aku yang akan datang sendiri menemui pembeli tersebut dengan membawa surat kuasa dari Aris." Jawabku mantap, memantapkan hati untuk melangkah masuk ke dalam rencana yang penuh dengan risiko penolakan dan kesalahpahaman ini. Setelah menutup telepon, aku berjalan menuju jendela ruangan, menatap taman belakang yang ditumbuhi bunga-bunga mawar peliharaan Ibu Rahmi yang mulai layu. Di dalam hati, aku berjanji akan memberikan tempat yang jauh lebih baik untuk wanita tua itu, meskipun saat ini dia terus memandangku dengan penuh kebencian dan caci maki yang tak kunjung usai. Rahasia ini akan tetap kupeluk erat, menjadi tameng tak terlihat yang melindungi seluruh sisa kehormatan keluarga kami dari kehancuran yang nyata. 2 hari kemudian, langit kota diselimuti mendung tebal yang menggantung rendah, seolah mencerminkan beratnya keputusan yang akan kuambil hari ini. Dengan membawa tas jinjing berisi seluruh berkas penting dan surat kuasa resmi dari Aris, aku melangkah keluar rumah dengan hati yang bergemuruh. Di teras depan, Ibu Rahmi sedang menyiram tanaman mawarnya. Beliau sengaja menghentikan aktivitasnya, menatap penampilanku yang rapi dengan pandangan mata yang penuh dengan kecurigaan dan rasa muak yang tak lagi disembunyikan. "Pergi lagi? Benar-benar tidak tahu diri," cibir Ibu Rahmi, sengaja memukulkan gayung plastik ke pinggiran pot hingga menimbulkan suara benturan yang keras. "Rumah ini sudah seperti hotel bagimu. Hanya datang untuk tidur, lalu pergi keluyuran entah kemana. Kalau Aris sampai jatuh miskin karena ulahmu, kamu adalah orang pertama yang akan penggal kepalanya." "Saya pergi dulu, Bu," jawabku pelan tanpa berniat membantah sedikit pun. Aku bergegas melangkah melewati pagar besi hitam, mengabaikan tatapan tajam yang menusuk punggungku hingga aku berbelok di persimpangan jalan. 1 jam kemudian, aku sudah duduk di dalam ruang rapat sebuah kantor notaris yang terletak di kawasan bisnis pusat kota. Suasana di dalam ruangan itu terasa begitu formal dan dingin. Baskoro duduk di sebelahku, mendampingi proses pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh pihak pembeli, seorang pria parubaya bernama Pak Darmawan yang bergerak di bidang investasi properti. Lembar demi lembar kertas berpindah tangan, diperiksa dengan ketelitian tinggi di bawah sorot lampu ruangan yang terang benderang. Semua berkas legalitas tanah, surat kuasa dari suami Anda, dan dokumen pelunasan utang sengketa dengan pihak lembaga pembiayaan sudah lengkap dan sah secara hukum, Ibu Kirana, ujar sang notaris setelah melakukan verifikasi akhir. Dia meletakkan beberapa dokumen tebal yang membutuhkan tanda tanganku di atas meja kayu jati yang mengilat. Jantungku berdegup sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Pena di tanganku terasa begitu berat saat aku menempelkan ujungnya di atas kertas bermeterai tersebut. Aku tahu, begitu tanda tangan ini dibubuhkan, hak kepemilikan atas rumah kolonial yang penuh kenangan, sekaligus penuh luka, itu akan resmi berpindah tangan. Namun, ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Ibu Rahmi dari serangan jantung akibat rasa malu jika jurusita pengadilan datang menyita rumah secara paksa. Dengan kemantapan hati yang bulat, aku menorehkan tanda tanganku di atas lembaran-lembaran tersebut. Proses transaksi selesai.
ucap Pak Darmawan sambil tersenyum puas dan menjabat tanganku secara formal. Sesuai kesepakatan tertulis kita, sisa dana bersih setelah dipotong pelunasan seluruh utang sengketa warisan peninggalan mertua Anda, sudah ditransfer langsung ke rekening Anda hari ini. Dan seperti yang tertera di kontrak, Anda memiliki waktu paling lambat 1 minggu dari sekarang untuk mengosongkan rumah tersebut. Terima kasih banyak, Pak Darmawan. Kami akan memastikan rumah sudah kosong sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jawabku, merasakan kelegaan yang luar biasa sekaligus kecemasan baru yang mendadak menyerang pundakku. Setelah keluar dari kantor notaris, aku dan Baskoro tidak langsung pulang. Kami bergerak cepat menuju sebuah kawasan perumahan baru di pinggiran kota yang lebih asri, tenang, dan jauh dari kebisingan. Di sana, sebuah rumah minimalis berlantai 1 yang baru selesai dibangun sudah menunggu untuk ditinjau. Rumah itu sengaja kupilih tanpa tangga, memiliki pegangan khusus di kamar mandi, dan halaman yang landai. Semuanya dirancang khusus agar ramah untuk lansia seperti Ibu Rahmi yang memiliki masalah pada persendian dan jantungnya. Bagaimana, Kirana? Rumah ini siap huni hari ini juga jika kamu ingin menyelesaikan administrasinya, kata Baskoro sambil membukakan pintu pagar rumah baru tersebut. Pemilik sebelumnya membutuhkan dana cepat, jadi harganya sangat masuk akal dan seluruh sisa uang dari penjualan rumah lama masih sangat cukup untuk membeli tempat ini secara tunai, bahkan menyisakan tabungan yang aman untuk masa tua mertuamu. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang bersih itu, merasakan kehangatan yang berbeda dari rumah kolonial lama kami yang dingin dan penuh aura permusuhan. Disinilah tempat yang baru, tempat di mana aku berharap bisa membangun kembali hubungan keluarga yang utuh bersama Aris dan ibunya tanpa ada bayang-bayang utang masa lalu yang mengintai. Aku ambil rumah ini, Bas. Tolong urus seluruh dokumen balik namanya sekarang juga, ujarku tegas, mengeluarkan kartu identitas dan seluruh berkas pendukung dari dalam tas. Tetapi ingat, pastikan seluruh sertifikat kepemilikan rumah baru ini ditulis secara mutlak atas nama Ibu Rahmi. Jangan ada nama aku atau nama Aris di dalamnya. Baskoro menatapku dengan pandangan tidak percaya, matanya membelalak kecil mendengarkan keputusanku. Kirana, kamu yang berjuang sendirian menghadapi semua tekanan ini, menanggung makian mertuamu setiap hari, dan sekarang kamu memberikan seluruh aset baru ini atas nama beliau? Kamu tidak takut jika suatu saat nanti beliau tetap memperlakukanmu dengan buruk? Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman tulus yang lahir dari lubuk hati yang terdalam. Aku melakukan ini bukan untuk mencari pujian atau balasan budi, Bas. Aku melakukan ini karena aku menghormatinya sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan suamiku dengan penuh perjuangan. Aku ingin memastikan di masa tuanya nanti, beliau memiliki tempat bernaung yang aman, sah secara hukum, dan tidak akan pernah ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengusirnya dari rumahnya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti perlombaan melawan waktu yang kian menipis. Di dalam kamar yang terkunci rapat, aku mencicil untuk mengemas barang-barang berharga yang sekiranya bisa dipindahkan tanpa memicu kecurigaan. Pakaian yang jarang dikenakan, dokumen-dokumen lama, serta beberapa buku penting mulai kumasukkan ke dalam kardus-kardus coklat berukuran besar, lalu kusembunyikan di bagian paling belakang lemari pakaian utama. Setiap kali mendengar langkah kaki Ibu Rahmi mendekati kamar, jantungku berdegup kencang seolah-olah aku sedang menyembunyikan sebuah kejahatan besar, padahal yang sedang kuperjuangkan adalah keselamatan masa tuanya. Sementara itu, hasutan dan desas-desus di luar rumah ternyata berkembang menjadi bola salju yang kian membesar dan mengerikan. Sore itu, udara terasa sangat gerah dan pekat. Dari balik lampu jendela ruang tengah yang sedikit terbuka, aku melihat Ibu Rahmi sedang berdiri di dekat pagar depan bersama Ibu Lastri, seorang tetangga sebelah rumah yang terkenal gemar menyebarkan gunjingan ke seantero kompleks perumahan. Mereka berdua tampak berbicara dengan berbisik, namun ekspresi wajah Ibu Rahmi yang berangsur-angsur berubah menjadi merah pada memancarkan amarah yang siap meledak kapan saja. Saya tidak bermaksud mencampuri urusan keluarga Ibu, tetapi sebagai teman lama, saya merasa wajib memberitahu. Suara Ibu Lastri terdengar samar namun cukup jelas menembus kesunyian teras. 2 hari yang lalu, saya melihat menantu ibu itu masuk ke sebuah kantor resmi di pusat kota bersama seorang pria. Tidak hanya itu, kemarin mereka juga terlihat berdua saja di dalam mobil, meninjau sebuah rumah di perumahan baru di pinggiran kota. Gaya bicaranya sangat akrab sekali. Ibu harus berhati-hati, jangan sampai harga diri keluarga ibu diinjak-injak. Ibu Rahmi meremas ujung daster batiknya dengan sangat kuat. Napasnya terdengar memburu menahan geram yang teramat sangat. Saya sudah curiga sejak lama, Jeng Lastri. Wanita itu memang tidak pernah tahu diri.
Sejak awal masuk rumah ini, dia hanya membawa sial dan kehancuran. Dia pikir dia bisa bertindak sesuka hatinya di belakang anak saya yang sedang sibuk bekerja keras mencari nafkah. Setelah Ibu Lastri berpamitan pulang dengan senyum puas karena telah berhasil menanamkan benih perpecahan, Ibu Rahmi melangkah masuk ke dalam rumah dengan membanting pintu depan sangat keras hingga menimbulkan suara dentuman yang menggema ke seluruh ruangan. Beliau berjalan menuju ruang tengah, matanya mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan mencari keberadaanku dengan tatapan yang penuh dengan kobaran api kebencian yang mendalam. Aku memilih untuk tetap berada di dalam ruangan belakang, mencoba menyelesaikan beberapa pekerjaan administrasi yang tertunda sembari menata hati untuk menghadapi badai yang tampaknya sudah berada tepat di ambang pintu. Malam harinya, ketika Aris pulang dengan wajah yang tampak semakin layu akibat tekanan pekerjaan kantor yang kian menumpuk, atmosfer di meja makan terasa sangat mencekam dan dingin seperti es. Ibu Rahmi duduk tegak dengan melipat kedua tangan di dada, sama sekali tidak menyentuh makanan yang sudah kusajikan di atas meja. Beliau menolak untuk berbicara dengan siapapun, hanya melemparkan tatapan-tatapan tajam yang menghujat setiap kali pergerakanku tertangkap oleh sudut matanya. Aris yang menyadari situasi tidak kondusif tersebut, mencoba mencairkan suasana dengan mengajak ibunya mengobrol, namun hanya dibalas dengan dahaman pendek yang ketus. "Ibu, ada apa? Apakah ibu sedang merasa kurang sehat?" Tanya Aris dengan nada suara yang penuh dengan rasa khawatir sembari meletakkan sendok makannya ke atas piring. "Ibu sehat, Aris. Yang tidak sehat itu adalah isi di dalam rumah ini," jawab Ibu Rahmi dengan suara yang bergetar menahan amarah yang teramat sangat. Matanya melirik tajam ke arahku yang sedang duduk diam di sebelah suamiku. "Kamu itu terlalu buta karena cinta, sampai-sampai tidak bisa melihat bahwa ada serigala berbulu domba yang sedang mencoba menghancurkan kehormatan keluarga kita dari dalam." "Ibu, tolong jangan mulai lagi menuduh Kirana yang tidak-tidak," ucap Aris dengan menghela napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak ikut terpancing emosi di depan wanita yang sangat dihormatinya tersebut. "Sudahlah, Mas. Sebaiknya kamu habiskan saja makan malammu dulu," potongku dengan lembut, menggenggam jemari tangan Aris di bawah meja untuk memberikan ketenangan sekaligus sebagai isyarat agar dia tidak memperpanjang perdebatan malam itu. Aku tahu betul, rahasia mengenai pelunasan utang sengketa dan pembelian rumah baru atas nama Ibu Rahmi sudah selesai diproses oleh Baskoro sore tadi. Sertifikat baru yang sah secara hukum kini sudah aman berada di dalam tas jinjingku. Waktu pengosongan rumah lama tinggal menyisakan 2 hari lagi, dan aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama lagi sebelum kebenaran yang sesungguhnya di balik sandiwara ini terbuka sepenuhnya. Pagi itu, mendung tebal menggantung rendah di atas langit, menutup jalannya sinar matahari seolah memberi pertanda bahwa badai yang sesungguhnya telah tiba di ambang pintu. Suasana di dalam rumah kolonial terasa begitu sunyi, namun pekat oleh ketegangan yang mendidih. Aris baru saja berangkat kerja 30 menit yang lalu, meninggalkan aku sendirian di dalam bangunan luas ini bersama Ibu Rahmi. Aku melangkah ke ruang tengah dengan langkah yang sengaja kuperlambat, mencoba menata detak jantungku yang berdegup jauh lebih kencang dari biasanya. Hari ini adalah hari terakhir batas pengosongan rumah yang telah disepakati dengan Pak Darmawan, sang pembeli baru. Di sudut ruang tamu, Ibu Rahmi sedang berdiri tegak. Tangannya meremas sebuah sapu lidi dengan sangat kencang hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya tampak merah padam, dengan urat-urat di leher yang menegang kencang. Begitu melihat sosokku muncul dari balik tirai pembatas ruangan, matanya langsung menyala, memancarkan kobaran api kebencian yang selama 6 tahun ini dipendamnya dengan rapat. Segala hasutan dari Ibu Lastri dan tetangga sekitar tampaknya telah mencapai titik didih tertinggi di dalam kepalanya pagi ini. Tanpa ada peringatan, Ibu Rahmi mengangkat sapu lidi di tangannya tinggi-tinggi, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah lantai di depan kakiku. Suara hantaman sapu yang mengenai ubin marmer tua itu bergema keras, memecah keheningan rumah dengan sangat kasar. Beberapa batang lidi patah dan berhamburan di atas lantai yang baru saja kusapu bersih tadi pagi. Aku menghentikan langkahku tepat 1 jengkal dari sapu tersebut, berdiri tegak tanpa menggeser posisi berdiriku sedikit pun. "Keluar kamu dari sini. Keluar kamu sekarang juga dari rumah ini," teriak Ibu Rahmi dengan suara melengking yang bergetar hebat karena amarah yang meluap-luap dari dalam dadanya. Jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar menunjuk lurus ke arah pintu depan dengan sangat kasar. "Aku sudah tahu semuanya, Kirana. Aku sudah tahu tabiat busukmu di luar sana. Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu sering keluyuran dengan pria lain dan berencana menghancurkan keluarga ini?" Aku tetap diam berdiri di tempatku,
menatap batangan lidi yang berserakan di bawah kakiku dengan pandangan yang dingin. Tidak ada setitik pun air mata yang jatuh di pipiku, tidak ada pula gurat ketakutan yang biasanya kuperlihatkan setiap kali beliau menghujatku. Perlahan, aku mengangkat wajahku, menatap lurus ke dalam sepasang mata tua yang sedang menatapku dengan penuh rasa jijik tersebut. Atmosfer di sekitar kami mendadak berubah menjadi sangat mencekat. Kamu itu cuma penumpang gelap di rumah anakku. Tidak punya hak apa-apa di sini. Lanjut Ibu Rahmi, suaranya semakin meninggi hingga dadanya kembang kempis berjuang menghirup udara. Semenjak kamu masuk ke rumah peninggalan suamiku ini, tidak ada satupun hal baik yang terjadi. Kamu hanya tahu cara menghabiskan uang Aris, keluyuran tidak jelas, dan sekarang kamu berani bertingkah seolah kamu yang paling berkuasa? Pergi kamu sekarang, bawa semua kopermu dan jangan pernah berani menapakkan kakimu lagi di atas tanah milik keluarga kami. Mendengar kata penumpang gelap yang kesekian kalinya dilemparkan ke wajahku, sebuah letupan emosi yang aneh bergejolak di dalam dadaku. Namun, itu bukan rasa sedih atau ingin menangis karena terintimidasi. Aku justru merasakan sebuah kebebasan yang aneh, karena waktu yang kunantikan untuk mengakhiri seluruh sandiwara melelahkan ini akhirnya tiba juga. Sandiwara di mana aku harus terus mengalah dan berpura-pura menjadi menantu yang tidak berdaya di bawah atap yang sebenarnya sudah rapuh ini. Alih-alih menangis, memohon ampun, atau bersujud di kaki mertuaku seperti yang biasa terjadi dalam drama keluarga yang menyedihkan, aku justru menarik napas dalam-dalam. Perlahan, kedua sudut bibirku terangkat, membentuk sebuah senyuman sinis yang sangat dingin dan tajam. Sebuah ekspresi wajah yang belum pernah aku perlihatkan sama sekali selama 6 tahun hidup bersama beliau di bawah atap rumah kolonial ini. Ibu Rahmi tertegun sejenak melihat reaksi yang kutunjukkan. Matanya membelalak lebar, memperlihatkan rasa terkejut yang mendalam karena melihat menantu yang biasanya selalu menunduk dan menerima segala caci makinya kini justru sedang menatapnya balik dengan senyuman yang meremehkan. Amarahnya sempat tertahan di tenggorokan, digantikan oleh rasa bingung yang mendadak menyerang benaknya. Kenapa kamu malah tersenyum seperti itu? Kamu sudah gila, ya? Seru Ibu Rahmi lagi, mencoba mengembalikan dominasi suaranya yang sempat goyah akibat perubahan sikapku yang sangat drastis ini. Aku sedang mengusirmu, Kirana. Kamu tidak punya harga diri lagi di rumah ini. Aku melangkah maju satu langkah, dengan sengaja menginjak sapu lidi yang tergeletak di atas lantai marmer tersebut, hingga menimbulkan suara patahan yang renyah. Aku membuka tas jinjing kulit yang sejak tadi menggantung di bahuku, lalu merogoh ke dalamnya dengan gerakan yang sangat tenang dan teratur. Dari dalam tas, aku mengeluarkan sebuah map jinjing tebal berwarna biru tua yang berisi seluruh dokumen resmi yang telah kutandatangani bersama Pak Darmawan dan notaris 2 hari yang lalu. Aku berjalan perlahan menuju meja kayu jati yang berada di tengah ruang tamu, lalu meletakkan map tebal tersebut di atas permukaannya dengan sedikit ketukan yang sengaja kubuat terdengar tegas. Aku menatap Ibu Rahmi yang masih berdiri mematung di dekat jendela, dengan napas yang masih memburu dan mata yang menatap map biru itu dengan penuh selidik dan kecurigaan. Ibu salah besar, ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, datar, namun syarat akan penegasan yang mematikan di setiap suku katanya. Senyum sinis di wajahku semakin melebar, membalikan seluruh ekspektasi wanita tua di depanku yang mengira dirinya sedang memegang kendali penuh atas situasi pagi ini. Rumah ini bukan lagi milik anak ibu. Sebenarnya, saya sudah menjual rumah kolonial ini 2 minggu yang lalu secara resmi di hadapan hukum dan notaris negara. Mendengar kalimat yang keluar dari mulutku, Ibu Rahmi mendadak membeku di tempatnya berdiri. Seluruh warna merah kemarahan di wajahnya lenyap seketika, berganti menjadi pucat pasi seperti kertas tanpa darah. Tangannya yang memegang pinggiran kursi mendadak bergetar hebat, dan lututnya tampak lemas seolah tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya sendiri. Apa yang kamu katakan? Bisik Ibu Rahmi dengan suara yang mendadak serak, kehilangan seluruh kelantangan yang dia sombongkan beberapa menit lalu. Kamu bohong. Ini rumah peninggalan suamiku. Aris tidak mungkin membiarkanmu menjual rumah ini. Silakan ibu buka sendiri dokumen di dalam map itu, sahutku sembari melipat kedua tangan di dada, mempertahankan tatapan dinginku. Semua surat balik nama sudah selesai. Jadi, secara hukum yang berlaku, ibulah yang sebenarnya sudah tidak punya hak apa-apa lagi di sini, dan ibulah yang harus segera angkat kaki dari tempat ini hari ini juga. Dunia Ibu Rahmi seketika terasa runtuh berantakan. Beliau terduduk lemas di atas kursi kayu, menatap map biru di atas meja dengan pandangan mata yang kosong penuh dengan rasa syok yang luar biasa mendalam.
Pembaca yang melihat kejadian ini pasti akan mengira bahwa aku adalah seorang menantu berhati iblis yang kejam, yang tega mengusir ibu mertuanya sendiri demi membalaskan dendam atas segala rasa sakit hati yang diterimanya selama bertahun-tahun hidup menderita. Konflik di ruang tamu itu kini telah mencapai puncaknya, meninggalkan rasa hancur yang teramat sangat di dalam dada Ibu Rahmi yang mengira dirinya telah dikhianati oleh orang terdekatnya. Atmosfer di dalam ruang tamu bergaya kolonial itu mendadak menjadi begitu pekat, seolah seluruh pasokan oksigen tersedot habis oleh kebenaran yang baru saja kuucapkan. Ibu Rahmi masih terduduk lemas di atas kursi kayu jati peninggalan masa kejayaannya. Tangannya yang dipenuhi kerutan usia tampak gemetar hebat saat perlahan-lahan meraih map biru tua yang tergeletak di atas meja. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, beliau membuka lembaran demi lembaran dokumen di dalamnya. Mata tuanya membaca baris demi baris tulisan resmi dengan segel hukum, dan stempel notaris yang menyatakan perpindahan kepemilikan aset tanah serta bangunan tersebut. Wajah yang biasanya selalu terangkat dengan dagu yang angkuh itu kini sepenuhnya pucat pasi. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang tampak mendadak sayu. Beliau menatap sekeliling ruangan yang luas ini, menatap langit-langit tinggi, foto mendiang suaminya yang masih tergantung di dinding, lalu kembali menatapku dengan pandangan penuh ketakutan serta rasa tidak percaya yang amat sangat. Di dalam kepalanya, aku bukan lagi sekadar menantu yang malas, melainkan sesosok monster berhati dingin yang telah merampas seluruh harta dan sejarah hidupnya dalam sekejap mata. Kamu benar-benar keterlaluan, Kirana, bisik Ibu Rahmi dengan suara yang terputus-putus, nyaris tenggelam oleh isak tangis yang mulai menyeruak dari dadanya yang sesak. Bagaimana bisa kamu sekejam ini pada orang tua? Aku memang sering memarahimu, aku memang mengusirmu tadi. Tetapi mengelabui anakku dan menjual rumah ini di belakang kami? Kamu benar-benar iblis. Aku tetap mempertahankan posisi berdiriku, melipat tangan di dada dengan senyuman sinis yang sengaja kupasang kuat-kuat di wajahku. Di dalam hati, setiap kali melihat air mata wanita tua itu menetes, ada bagian dari diriku yang terasa seperti teriri sembilu. Jantungku berdebar sangat kencang, memikirkan betapa berisikonya sandiwara yang sedang kumainkan ini. Namun, aku harus tetap teguh pada pendirian. Aku tidak boleh terlihat lemah sekarang, karena puncak badai ini harus diselesaikan hari ini juga agar fondasi masa depan kami yang baru bisa segera ditegakkan. Dunia ini berputar, Ibu, sahutku dengan nada suara yang sengaja kubuat sedingin es, tanpa ada sedikit pun getaran ragu di dalamnya. Selama 6 tahun saya hidup di sini, tidak ada satu hari pun yang saya lalui tanpa mendengar sebutan penumpang gelap atau makian tidak tahu diri dari mulut Ibu. Sekarang, ketika keadaan berbalik dan saya yang memegang kendali penuh atas rumah ini, apakah Ibu baru sadar bagaimana rasanya menjadi orang yang terbuang? Ibu Rahmi menutup mukanya dengan kedua belah telapak tangan, bahunya terguncang hebat oleh tangisan yang kini pecah sepenuhnya. Beliau meratapi nasibnya yang malang, mengira bahwa dirinya akan menjadi gelandangan di masa tuanya, akibat ulah menantu yang selama ini dia injak-injak harga dirinya. Siapapun yang melihat pemandangan di ruang tamu pagi itu pasti akan langsung menaruh simpati pada sang ibu mertua yang tampak sangat tidak berdaya, dan akan mengutuk diriku sebagai tokoh antagonis yang paling kejam dalam kisah balas dendam keluarga ini. Tepat ketika ketegangan di dalam ruangan itu berada di titik tertinggi dan Ibu Rahmi hampir saja berlutut karena keputusasaan yang mendalam, terdengar suara deru mesin mobil yang berhenti di halaman depan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar mendekati pintu utama yang masih terbuka lebar. Pintu kayu jati itu didorong dengan keras, memperlihatkan sosok Aris yang datang dengan napas memburu dan peluh yang membasahi dahi serta kemeja kerjanya. Aris melangkah masuk ke dalam rumah dengan tatapan mata yang langsung menyapu sekeliling ruangan, menangkap pemandangan ibunya yang sedang menangis terseduh-seduh di atas kursi dan diriku yang berdiri tegak dengan map dokumen di depan meja. Di tangan kanannya, Aris menggenggam erat sebuah map jinjing baru berwarna coklat muda, lengkap dengan sebuah gantungan kunci kuningan baru yang berkilau terkena pantulan cahaya lampu ruang tamu. "Ibu, Kirana, ada apa ini sebenarnya?" tanya Aris dengan suara lantang yang dipenuhi rasa panik, menghentikan langkahnya tepat di antara posisi berdiriku dan ibunya yang sedang meratap. Begitu melihat anak laki-laki kebanggaannya pulang, Ibu Rahmi seolah mendapatkan secercah harapan di tengah dunianya yang baru saja runtuh. Beliau langsung bangkit berdiri dengan susah payah, lalu berlari memeluk Aris dengan sangat erat, menumpahkan seluruh air mata penyesalan dan rasa takutnya ke dada suamiku. "Aris, tolong Ibu, Nak, istrimu ini benar-benar penjahat," seru Ibu Rahmi di sela-sela tangisnya yang histeris, jari tangannya yang bergetar menunjuk lurus ke arahku.
Dia sudah menjual rumah peninggalan ayahmu 2 minggu yang lalu secara diam-diam. Dia mengusir ibu dari rumah ini, Aris. Dia ingin membalas dendam pada ibu dan membuat kita semua menjadi gelandangan di jalanan. Aris memeluk ibunya dengan erat, mengusap punggung wanita tua itu dengan kelembutan yang menenangkan, mencoba meredakan kepanikan yang bisa saja memicu gangguan pada jantung ibunya. Namun, pandangan mata Aris tidak menatapku dengan amarah, melainkan dengan tatapan mata yang syarat akan rasa pengertian, kelegaan, sekaligus kesedihan yang mendalam atas segala beban yang selama ini terpaksa kupikul sendirian di dalam kegelapan. Aku menurunkan kedua belah tanganku dari dada. Perlahan-lahan, seiring dengan kehadiran suamiku di ruangan itu, senyuman sinis dan dingin yang sejak tadi kupasang di wajahku mulai runtuh, luruh bersama dengan air mata yang akhirnya tidak dapat lagi kubendung. Topeng kekejaman yang kukenakan demi menyembunyikan rahasia besar ini akhirnya terlepas, menyisakan raut wajah seorang menantu perempuan yang sebenarnya sangat kelelahan namun penuh dengan ketulusan cinta yang amat luar biasa bagi keselamatan keluarganya. Mas Aris, bisikku dengan suara yang bergetar lembut, menatap suamiku dengan pandangan mata yang berkaca-kaca. Aris mengangguk pelan ke arahku, seolah memberikan isyarat bahwa sandiwara melelahkan ini sudah cukup sampai di sini, dan sekarang adalah saatnya untuk membuka kotak rahasia yang selama ini kami simpan rapat dari pengetahuan Ibu Rahmi. Suasana di ruang tamu yang semula dipenuhi oleh kobaran api amarah dan dendam, mendadak berubah menjadi hening yang mencekat, menandakan bahwa sebuah kejutan besar yang sesungguhnya baru saja akan dimulai untuk mengubah jalan takdir keluarga kami selamanya. Aris menuntun Ibu Rahmi untuk kembali duduk di kursi kayu jati dengan sangat hati-hati, memastikan napas ibunya yang memburu bisa sedikit lebih teratur. Suamiku kemudian berjalan mendekat ke arah meja ruang tamu, meletakkan map coklat muda yang dibawanya tepat di samping map biru tua berisi dokumen penjualan rumah yang sejak tadi membuat dunianya seolah kiamat. Aris menatapku dengan seulas senyuman yang sangat teduh, seolah hendak menyalurkan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk menghapus sisa-sisa luka dari sandiwara yang baru saja kami lewati. Ibu Rahmi masih terisak, menyeka air matanya dengan ujung daster batik dengan tubuh yang masih gemetar hebat. Beliau menatap anak laki-lakinya dengan pandangan penuh tuntutan, menanti Aris untuk memaki atau setidaknya meluapkan kemarahan besar kepada menantu yang dianggap telah mengkhianati seluruh keluarga ini. Namun, ketenangan yang ditunjukkan oleh Aris justru membuat suasana di dalam ruang tamu bergaya kolonial itu menjadi semakin membingungkan bagi benak sang ibu. "Aris, kenapa kamu hanya diam saja?" tanya Ibu Rahmi dengan suara yang serak dan terputus-putus, menatap menantunya dengan sisa-sisa amarah yang mulai bercampur dengan rasa cemas yang amat sangat. "Lihat apa yang sudah dilakukan oleh istrimu ini. Dia sudah menjual rumah peninggalan almarhum ayahmu. Nak, dia ingin membuang ibu ke jalanan seperti sampah." Aris menghela napas panjang, sebuah embusan napas yang terdengar sangat berat seolah sedang melepaskan beban ribuan ton yang selama ini menyumbat dadanya. Dia berlutut di hadapan ibunya, menggenggam kedua belah telapak tangan wanita tua itu yang terasa sangat dingin dan gemetar. Pandangan mata suamiku tampak berair, menyiratkan rasa bersalah yang teramat dalam karena telah menyembunyikan sebuah rahasia besar dari wanita yang telah melahirkannya ke dunia. "Ibu, tolong dengarkan Aris dulu dengan tenang," ucap Aris dengan nada suara yang sangat lembut namun syarat akan ketegasan yang tak terbantahkan. "Kirana tidak bersalah dalam hal ini. Semua yang terjadi, semua dokumen penjualan yang ibu lihat di dalam map biru itu, semuanya dilakukan atas persetujuan dan perintah dari Aris sendiri. Kirana justru adalah orang yang sudah menyelamatkan kehormatan keluarga kita dari kehancuran yang nyata." Mendengar pengakuan dari mulut anaknya sendiri, Ibu Rahmi mendadak terdiam 1000 bahasa. Matanya membelalak lebar, memandang Aris dan aku bergantian dengan tatapan yang penuh dengan ketidakpercayaan yang amat sangat. Di dalam benaknya, seluruh asupan logika yang dia bangun selama ini mendadak runtuh berantakan, menyisakan ruang hampa yang dipenuhi oleh tanda tanya besar yang menuntut sebuah jawaban segera. "Apa maksudmu, Aris? Jangan bercanda dengan ibu. Rumah ini dibeli dari hasil keringat ayahmu. Bagaimana bisa kamu bilang Kirana menyelamatkan kita setelah dia menjualnya kepada orang asing?" seru Ibu Rahmi lagi. Suaranya mulai melengking kembali namun kali ini lebih didominasi oleh rasa panik yang menjalar ke seluruh pembuluh darahnya. Aris perlahan membuka map coklat muda yang dibawanya dari kantor, lalu mengeluarkan selembar surat resmi yang memiliki stempel merah tebal dari pengadilan negeri dan sebuah lembaga pembiayaan swasta. Surat itu adalah salinan berkas sita eksekusi dan sengketa warisan yang selama ini disembunyikan dengan rapi di dalam laci rias kamar kami,
rahasia besar yang menjadi alasan utama di balik seluruh pergerakan misterius yang kulakukan bersama Baskoro selama beberapa minggu terakhir ini. Ibu, selama ini kita semua hidup di bawah bayang-bayang kebohongan masa lalu yang tidak pernah kita ketahui. Ujar Aris dengan suara yang bergetar menahan keharuan. Dia meletakkan surat bermaterai itu di atas pangkuan ibunya. Almarhum ayah, belasan tahun yang lalu sebelum beliau berpulang, ternyata diam-diam telah menggadaikan sertifikat asli rumah kolonial ini untuk pinjaman modal usaha yang sangat besar kepada salah satu kerabat jauh kita yang kini beralih menjadi sengketa hukum di lembaga pembiayaan. Ibu Rahmi menatap lembaran kertas di pangkuannya dengan pandangan yang kosong. Jari-jarinya yang gemetar mencoba menelusuri nama almarhum suaminya yang tertera dengan jelas di atas kolom tanda tangan penjamin aset. Tanda tangan yang sangat beliau kenali, yang selama ini selalu menjadi simbol kebanggaan dan kehormatan di dalam keluarga mereka. Utang itu tidak pernah terbayar, Bu, dan bunganya terus menumpuk hingga mencapai angka yang mustahil untuk kita lunasi dengan kondisi keuangan kita sekarang. Lanjut Aris, air matanya kini mulai menetes membasahi punggung tangan ibunya. 3 minggu yang lalu, pihak pengadilan swasta bersama jurusita sudah mengeluarkan surat peringatan terakhir. Jika dalam waktu dekat tidak ada pelunasan total, mereka akan datang ke sini secara paksa, memasang papan penyitaan di halaman depan, dan mengusir kita semua di hadapan seluruh tetangga kompleks. Dunia Ibu Rahmi seketika terasa benar-benar gelap gulita. Fakta bahwa suaminya yang selalu dipuja telah meninggalkan beban utang sengketa yang begitu mengerikan, membuat seluruh harga diri yang selama ini beliau agung-agungkan runtuh dalam sekejap. Beliau membayangkan bagaimana jika papan sita itu benar-benar terpasang di pagar depan, bagaimana wajahnya harus ditaruh di depan Ibu Lastri dan para tetangga yang gemar bergunjing. Penyakit jantungnya yang kronis seolah langsung bereaksi, membuat dadanya terasa sangat sesak dan nyeri yang teramat sangat. Lalu kenapa kalian tidak memberitahu Ibu? Bisik Ibu Rahmi dengan suara yang sangat lemah, nyaris tidak terdengar di tengah kesunyian ruang tamu yang mencekat itu. Karena Kirana yang melarang Aris untuk menceritakannya kepada Ibu, jawab Aris sembari menatapku dengan pandangan penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. Kirana tahu betul bagaimana kondisi kesehatan jantung ibu. Dia takut jika ibu mengetahui tentang sengketa tanah warisan dan utang masa lalu ayah ini, ibu akan langsung syok, panik, dan mengalami serangan jantung yang membahayakan nyawa ibu. Oleh karena itu, Kirana memilih untuk menanggung semua beban ini sendirian di dalam kegelapan. Aku melangkah mendekati mereka berdua, menghapus air mata yang membasahi pipiku. Topeng kepura-puraan sinis yang kukenakan tadi kini telah sepenuhnya mencair, menyisakan ketulusan hati seorang menantu yang hanya ingin melihat keluarganya tetap utuh dan selamat dari badai kehancuran harga diri yang sesungguhnya berada tepat di depan mata mereka hari ini. Keheningan yang teramat pekat kembali merayap di antara pilar-pilar kokoh rumah kolonial ini. Ibu Rahmi terdiam 1000 bahasa, menatap lembaran surat sita pengadilan yang berada di atas pangkuannya dengan pandangan mata yang kosong. Lembaran kertas itu seolah menjelma menjadi cermin yang memperlihatkan betapa rapuhnya dinding perlindungan yang selama ini beliau banggakan. Air mata yang semula mengalir deras kini tertahan di pelupuk mata tuanya, berganti dengan rasa sesak yang teramat sangat di dalam rongga dada. Fakta bahwa mendiang suaminya meninggalkan utang sengketa yang begitu besar adalah hantaman yang menghancurkan seluruh sisa keangkuhannya. Aris masih berlutut di depan ibunya, menggenggam jemari tangan yang kini terasa sedingin es. Suamiku menghela napas panjang, mencoba memberikan ketenangan di tengah badai kebenaran yang baru saja disingkapkan. Beliau menoleh ke arahku, memberikan seulas senyuman yang penuh dengan rasa terima kasih, seolah mengisyaratkan bahwa beban berat yang selama beberapa minggu ini kami pikul bersama di dalam kegelapan akhirnya telah terangkat sepenuhnya dari pundak kami. Ibu, maafkan kami yang harus menyembunyikan hal ini, ucap Aris dengan nada suara yang sangat lembut, bergetar oleh keharuan yang mendalam. Ketika surat peringatan terakhir itu datang, Aris sempat merasa putus asa. Pekerjaan Aris di kantor sedang tidak stabil, dan jumlah utang peninggalan almarhum ayah terlalu besar untuk kita jangkau. Aris bahkan tidak tahu harus membawa ibu pindah kemana jika jurusita benar-benar datang memasang papan eksekusi di pagar depan rumah kita. Ibu Rahmi perlahan mengangkat wajahnya yang tampak mendadak menua 10 tahun lebih tua. Beliau menatap anak laki-lakinya dengan bibir yang bergetar hebat. Lalu bagaimana bisa rumah ini terjual? Siapa yang melakukan semua ini? Aris. Kirana, Bu. Kirana yang menyelesaikan semuanya. Jawab Aris tegas, mempertegas setiap suku kata agar terdengar jelas di telinga ibunya. Saat Aris sedang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Kirana yang bergerak maju di baris paling depan.
Dia menghubungi kembali teman lamanya yang berprofesi sebagai konsultan hukum properti untuk mencari jalan keluar terbaik sebelum masa tenggang dari pengadilan habis. Aku melangkah maju beberapa senti, berdiri di samping kursi kayu jati tempat Ibu Rahmi duduk. Air mata yang sejak tadi kutahan kini mengalir bebas di pipiku, bukan karena rasa sedih atas makian yang kuterima tadi pagi, melainkan karena rasa lega yang luar biasa sebab rahasia besar ini akhirnya tidak perlu lagi menyiksa batinku. Topeng sinis yang sengaja kupasang untuk membalikan kuasa kini telah sepenuhnya hancur, menyisakan ketulusan yang murni dari lubuk hatiku yang terdalam. Ibu, Kirana tahu Ibu sangat mencintai rumah peninggalan almarhum ayah ini. Ujarku dengan suara yang bergetar lembut namun syarat akan ketulusan. Namun, jika kita membiarkan rumah ini disita oleh pengadilan dan dilelang secara paksa, harganya akan jatuh sangat murah di bawah pasaran. Tidak hanya itu, nama baik keluarga kita akan tercoreng di hadapan seluruh tetangga kompleks. Ibu Lastri dan orang-orang di luar sana akan melihat kita diusir secara hina dari tempat ini. Ibu Rahmi memejamkan matanya rapat-rapat, membayangkan skenario mengerikan tersebut terjadi pada dirinya. Skenario di mana harga diri yang beliau pertahankan sekuat tenaga selama belasan tahun hancur lebur dalam satu hari, menjadi bahan gunjingan yang renyah di warung kelontong depan rumah. Penyakit jantungnya seolah berdenyut tipis, mengingatkan betapa rapuhnya fisiknya jika harus menghadapi tekanan sosial yang sedahsyat itu. Oleh karena itu, Bu, lanjutku lagi, melangkah setapak lebih dekat dan perlahan berlutut di sebelah suamiku, menghadap langsung ke arah wanita parubaya yang selama 6 tahun ini tidak pernah menganggapku ada. Kirana meminta bantuan Baskoro untuk mencari pembeli swasta yang bersedia membayar rumah ini secara tunai dengan harga tertinggi dalam waktu singkat, sekaligus bersedia mengurus penyelesaian utang sengketa tersebut langsung ke lembaga pembiayaan agar status hukumnya bersih. Aris mengambil map coklat muda yang sejak tadi tergeletak di atas meja kayu jati, lalu membukanya di hadapan sang ibu. Di dalam map tersebut, selain surat sita yang sudah dibatalkan, terdapat selembar dokumen baru yang masih bersih, wangi kertas baru, dan memiliki logo notaris resmi yang berbeda dari dokumen penjualan rumah lama kami. Kirana sengaja berpura-pura sinis dan dingin pagi ini. Bu, kata Aris dengan mata yang berkaca-kaca menatap ibunya. Dia tahu ibu sedang sangat marah karena hasutan tetangga. Dia memilih menjadi pihak yang bersalah, menjadi menantu yang kejam di mata ibu, agar ibu tidak perlu memikirkan rumitnya proses birokrasi penyelesaian utang lama ini. Dia ingin menyelesaikan semuanya secara tuntas terlebih dahulu sebelum memberikan kejutan yang sesungguhnya kepada ibu. Ibu Rahmi menatap map coklat muda itu dengan pandangan yang penuh rasa bersalah yang amat luar biasa mendalam. Jari-jarinya yang gemetar menyentuh permukaan kertas baru tersebut, mencoba memahami apa sebenarnya isi dari dokumen yang dibawa oleh anaknya. Di sudut ruangan, bayangan sapu lidi yang patah berserakan di atas lantai marmer seolah menjadi saksi bisu betapa kasarnya perlakuan yang baru saja beliau timpakan kepada wanita yang kini sedang berlutut dengan tulus di hadapannya. Atmosfer di dalam ruang tamu kolonial itu berangsur-angsur berubah dari ketegangan yang mematikan menjadi keharuan yang mencekat dada. Kotak Pandora rahasia masa lalu telah terbuka sepenuhnya, memperlihatkan bahwa di balik dinding kebencian dan caci maki yang selama ini kuterima, aku tetap memilih untuk berdiri sebagai tameng tak terlihat, melindungi sisa-sisa kehormatan dan kebahagiaan masa tua wanita yang melahirkan suamiku tanpa mengharapkan balasan apapun. Aris menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membalik lembaran dokumen di dalam map coklat muda yang dipegangnya. Di bawah sorot lampu ruang tamu yang temaram, lembaran sertifikat baru yang berlogo resmi negara itu tampak berkilau. Keheningan yang mencekat kembali merayap, memenuhi setiap sudut rumah kolonial yang sebentar lagi harus kami tinggalkan ini. Ibu Rahmi menatap kertas-kertas tersebut dengan pandangan yang campur aduk antara rasa takut, bingung, dan sisa-sisa syok yang belum sepenuhnya reda dari dadanya yang sesak. Ibu, ini adalah alasan sebenarnya mengapa Kirana bersikeras menyelesaikan penjualan rumah lama ini dengan sangat cepat. Ujar Aris, suaranya terdengar bergetar namun syarat akan kehangatan yang menenangkan. Dia mengambil sebuah anak kunci kuningan yang baru dari dalam sakunya, lalu meletakkannya dengan lembut di atas telapak tangan ibunya yang masih terasa sedingin es. Sisa uang tunai dari penjualan rumah peninggalan almarhum ayah, setelah dipotong seluruh pelunasan utang sengketa warisan di bank, ternyata masih sangat besar. Kirana tidak mengambil 1 rupiah pun untuk kepentingan pribadinya. Ibu Rahmi menatap kunci kuningan di tangannya, lalu beralih menatap lembaran sertifikat baru di atas meja. Mata tuanya yang mulai rabun membaca baris demi baris teks hukum yang tertera di sana. Di bagian kolom nama pemilik hak milik aset yang baru,
tertulis sebuah nama dengan sangat jelas dan tegas, Rahmi Amalia. Nama beliau sendiri, lengkap tanpa ada tambahan nama Aris ataupun namaku di belakangnya. Uang sisa itu langsung digunakan oleh Kirana untuk membeli sebuah rumah baru yang terletak di sebuah kawasan perumahan yang sangat asri dan tenang di pinggiran kota. Lanjut Aris, air matanya kini mengalir bebas membasahi pipinya yang tegas. Dan seperti yang ibu lihat sendiri di atas sertifikat resmi ini, rumah baru tersebut dibeli secara tunai tanpa utang, dan kepemilikannya sepenuhnya dibalik nama atas nama ibu secara mutlak. Tidak ada nama Aris, tidak ada pula nama Kirana di dalamnya. Mendengar penjelasan suamiku, Ibu Rahmi mendadak membeku. Genggaman tangannya pada kunci kuningan itu mengencang, hingga buku-buku jarinya memutih. Beliau menatapku dengan pandangan mata yang sepenuhnya berubah, sebuah tatapan yang belum pernah aku lihat selama 6 tahun hidup bersama di bawah atap yang sama. Tidak ada lagi kilat amarah, tidak ada lagi kabut kebencian atau rasa jijik yang biasanya beliau perlihatkan. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang perlahan-lahan dipenuhi oleh rasa bersalah yang teramat sangat besar, merayap masuk dan meremukkan seluruh dinding keangkuhannya sebagai seorang ibu mertua. Kirana sengaja memilih rumah itu dengan sangat teliti. Bu, ucapku ikut bersuara, mengusap air mata yang membasahi pipiku dengan ujung jemari tangan. Aku memaksakan sebuah senyuman hangat, sebuah senyuman tulus yang akhirnya bisa kuperlihatkan setelah berminggu-minggu harus berpura-pura menjadi sosok menantu yang dingin dan sinis di depan beliau. Rumah baru kita sengaja dirancang tanpa tangga bertingkat karena Kirana tahu lutut ibu sering linu jika cuaca sedang dingin. Di kamar mandi juga sudah dipasang pegangan khusus dan lantinya dibuat anti-selip agar ibu aman dan tidak mudah terpeleset. Di bagian belakang juga ada halaman kecil yang cukup luas, sangat cocok untuk ibu menanam kembali bunga-bunga mawar kesayangan ibu yang mulai layu di taman depan. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti pukulan gada yang menghantam ulu hati Ibu Rahmi. Beliau mengenang kembali bagaimana kasarnya beliau memperlakukanku tadi pagi, bagaimana beliau melemparkan sapu lidi ke arah kakiku, dan bagaimana beliau meneriakiku sebagai penumpang gelap yang tidak tahu diri di rumah anaknya. Namun, di balik semua makian, hinaan, dan penolakan yang beliau timpakan kepadaku selama bertahun-tahun, menantu yang selalu beliau anggap sebagai benalu ini justru sedang menyusun rencana besar untuk menyelamatkan masa tuanya agar tetap terhormat dan memiliki tempat bernaung yang aman dari kejaran jurusita pengadilan. Kamu membelikan rumah ini untukku, Kirana? Bisik Ibu Rahmi dengan suara yang sangat parau, nyaris tenggelam oleh rasa sesak yang kini memenuhi rongga dadanya. Air mata penyesalan yang teramat dalam mulai menetes dari sudut matanya, membasahi sertifikat baru yang berada di atas pangkuannya. Kenapa kamu melakukan semua ini untuk orang tua yang selalu jahat kepadamu? Kenapa kamu tidak membiarkan ibu diusir saja agar kamu bisa puas membalas dendam atas semua perbuatan buruk ibu selama ini? Aku menggelengkan kepala pelan, lalu menggeser posisi duduk berlututku agar bisa berada lebih dekat di hadapan wanita tua yang telah melahirkan suamiku ke dunia ini. Aku meraih kedua belah telapak tangan beliau, menggenggamnya dengan kehangatan yang murni, mencoba menyalurkan seluruh rasa hormat dan ketulusan yang selama ini selalu beliau ragukan dari dalam diriku. Karena sejak pertama kali Mas Aris membawa saya masuk rumah ini, saya sudah berjanji di dalam hati untuk menyayangi ibu sebagaimana saya menyayangi ibu kandung saya sendiri. Jawabku dengan suara yang bergetar lembut, menahan keharuan yang mendalam yang kini menyeruak di dalam dada kami bertiga di ruang tamu ini. Ibu adalah wanita hebat yang sudah berjuang sendirian membesarkan Mas Aris setelah almarhum ayah tiada. Saya tidak pernah menaruh dendam atau rasa sakit hati atas setiap ucapan ibu, karena saya tahu ibu hanya ingin yang terbaik untuk anak laki-laki ibu. Rumah baru kita sudah siap, Bu. Tempat itu sepenuhnya milik ibu, dan tidak akan pernah ada satu orang pun di dunia ini, baik bank, pengadilan, maupun kerabat jauh, yang bisa datang untuk mengusir ibu dari sana. Tangisan Ibu Rahmi akhirnya pecah sepenuhnya mendengarkan kalimat demi kalimat ketulusan yang meluncur dari bibirku. Beliau menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyadari betapa kelirunya pandangan matanya selama ini yang telah dibutakan oleh rasa ego dan hasutan dari orang-orang di luar rumah. Konflik besar yang semula mengancam untuk menghancurkan keutuhan keluarga kami kini telah mencapai titik balik yang sesungguhnya, mengubah seluruh rasa benci menjadi sebuah keharuan yang teramat luar biasa di dalam sanubari sang ibu mertua. Tangisan Ibu Rahmi yang semula tertahan kini pecah menjadi sebuah tangisan yang sangat memilukan di tengah kesunyian ruang tamu bergaya kolonial tersebut. Tubuh rentanya terguncang hebat oleh rasa bersalah yang teramat sangat besar, meremukkan seluruh keangkuhan dan harga diri yang selama ini beliau agung-agungkan di hadapan orang lain. Beliau menatap kedua belah telapak tanganku yang masih menggenggam jemarinya dengan begitu hangat.
Genggaman tangan yang tidak pernah berubah, tetap kokoh dan tulus. Meskipun selama bertahun-tahun tangan inilah yang seringkali beliau tepis dengan penuh rasa jijik dan kemarahan yang tidak mendasar. Perlahan, Ibu Rahmi menarik tangannya dari genggamanku, namun bukan untuk menjauh seperti yang biasa beliau lakukan. Beliau justru mengulurkan kedua tangan tuanya yang bergetar hebat, lalu menarik tubuhku masuk ke dalam dekapannya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun hidup di bawah atap yang sama, Ibu Rahmi memelukku dengan sangat erat. Sebuah pelukan hangat seorang ibu yang selama ini selalu kudambakan di dalam setiap untayan doa malamku. Isak tangis beliau terdengar begitu pilu di dekat telingaku, mengalirkan seluruh rasa penyesalan yang teramat mendalam langsung ke dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Maafkan Ibu, Kirana. Maafkan seluruh kesalahan Ibu yang sudah teramat keterlaluan kepadamu, Nak. Bisik Ibu Rahmi di sela-sela tangisnya yang histeris. Suaranya terdengar begitu parau dan syarat akan penegasan rasa berdosa yang mendalam. Ibu sudah menjadi orang tua yang sangat buta. Ibu selalu menganggapmu sebagai penumpang gelap, selalu memakimu dengan kata-kata yang menyakitkan. Bahkan tadi pagi Ibu dengan tega melemparkan sapu lidi dan mengusirmu dari sini. Padahal kamu adalah malaikat pelindung yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan masa tua Ibu dari kehinaan yang nyata. Aku tidak mampu lagi menahan bendungan air mata di pelupuk mataku. Aku membalas pelukan hangat mertuaku dengan sama eratnya, membenamkan wajahku di bahunya yang kini terasa begitu rapuh oleh usia. Semua rasa lelah, sesak di dada akibat makian yang kuterima selama bertahun-tahun, serta beban berat karena harus menyembunyikan rahasia sengketa rumah ini sendirian di dalam kegelapan, seketika meluruh dan menguap tanpa sisa bersama dengan hangatnya pelukan tersebut. Tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi dendam yang tersisa di dalam sukmaku. Yang ada hanyalah seperti kebahagiaan yang teramat luar biasa karena dinding pemisah yang tebal di antara kami akhirnya telah runtuh sepenuhnya hari ini. Saya sudah memaafkan semuanya, Bu. Sejak dulu saya tidak pernah menyimpan rasa benci atau sakit hati sedikit pun kepada Ibu. Jawabku dengan suara yang terputus-putus oleh keharuan yang mendalam. Aku mengusap punggung rentanya dengan kelembutan yang menenangkan, mencoba meredakan detak jantung beliau yang berdegup kencang agar penyakit kronisnya tidak kembali kambuh akibat gejolak emosi yang terlalu dahsyat ini. Kirana tahu Ibu melakukan semua itu hanya karena Ibu sangat menyayangi Mas Aris dan ingin menjaga kehormatan keluarga peninggalan almarhum ayah. Kirana tidak pernah menyalahkan Ibu. Aris yang masih berlutut di samping kami tidak dapat menyembunyikan rasa harunya yang teramat sangat. Air mata mengalir deras membasahi kedua belah pipinya yang tegas, menatap pemandangan di hadapannya dengan seulas senyuman paling bahagia yang pernah dia miliki sepanjang hidupnya. Beban berat sebagai seorang anak laki-laki sekaligus seorang suami yang selama bertahun-tahun terjebak di antara dua wanita yang dicintainya, kini telah terangkat sepenuhnya dari atas pundaknya yang sempat merosot karena keputusasaan. Aris ikut bergerak maju, melingkarkan kedua lengan kokohnya untuk memeluk tubuh ibunya dan tubuhku secara bersamaan, menyatukan kami bertiga ke dalam sebuah dekapan keluarga yang utuh, hangat, dan dipenuhi oleh rasa kasih sayang yang murni. Di sudut ruang tamu, bayangan sapu lidi yang patah berserakan di atas lantai marmer tua seolah menjelma menjadi simbol dari patahnya rantai kebencian dan kesalahpahaman yang selama ini membelenggu kehidupan kami di dalam rumah kolonial ini. Setelah beberapa menit berlalu dalam keharuan yang mencekat dada, Ibu Rahmi perlahan melepaskan pelukannya. Beliau mengambil selembar tisu yang disodorkan oleh Aris, lalu menyeka sisa-sisa air mata yang membasahi wajahnya yang tampak pucat namun kini memancarkan keteduhan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Beliau mengambil kembali anak kunci kuningan baru dan dokumen sertifikat rumah baru yang berada di atas meja, menatapnya dengan penuh rasa takjub sekaligus rasa bersalah yang masih tersisa di sudut hatinya. Ibu benar-benar merasa sangat berdosa kepada kalian berdua, terutama kepadamu, Kirana. Ucap Ibu Rahmi dengan suara yang kini jauh lebih tenang. Meskipun sisa-sisa isak tangis masih sesekali terdengar dari dadanya. Beliau meraih tanganku kembali, menatap mata-mataku dengan pandangan yang penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Ibu selalu mendengarkan hasutan dari orang luar seperti Ibu Lastri. Selalu mengira bahwa keluyuranmu di luar rumah adalah bentuk pengkhianatan kepada Aris. Ibu tidak pernah menyangka bahwa di balik setiap langkah kakimu keluar dari rumah ini, kamu sedang berjalan menembus badai hukum dan sengketa warisan peninggalan almarhum suamiku demi memastikan Ibu tidak perlu menanggung malu di hari tua Ibu. Semua itu sudah berlalu, Bu. Yang paling penting sekarang adalah keselamatan dan ketenangan masa tua Ibu, sahutku sembari mengulas senyuman paling hangat yang kubisa, menggenggam erat tangan mertuaku yang kini mulai terasa berangsur-angsur menghangat. Rumah lama ini memang memiliki banyak sekali kenangan,
Namun tempat ini juga menyimpan beban masa lalu yang bisa menghancurkan kita jika kita terus bersikeras bertahan di sini. Di rumah baru kita nanti, kita akan memulai lembaran yang sepenuhnya baru, sebagai sebuah keluarga yang utuh tanpa ada rahasia, tanpa ada utang, dan tanpa ada lagi air mata kesedihan. Ibu Rahmi mengangguk mantap, menyetujui setiap patah kata yang kuucapkan dengan penuh kemantapan hati yang bulat. Penyesalan yang mendalam telah mengubah cara pandang wanita parubaya tersebut secara total, membuka mata batinnya untuk melihat bahwa menantu perempuan yang selama 6 tahun ini beliau anggap sebagai penumpang gelap yang tidak berharga, justru adalah sosok malaikat pelindung yang sejati, yang rela mengorbankan perasaan dan harga dirinya demi menjaga keutuhan serta kehormatan keluarga mereka dari kehancuran yang nyata. Rekonsiliasi yang hangat di ruang tamu pagi itu telah mengakhiri seluruh konflik besar drama pengusiran yang melelahkan, bersiap mengantar kami menuju gerbang kehidupan baru yang jauh lebih damai di masa depan yang membentang luas di hadapan kami. Keesokan harinya, suasana di depan rumah kolonial terasa sangat berbeda. Sebuah truk pindahan berukuran besar sudah terparkir di tepi jalan sejak pukul 7 pagi. Beberapa petugas dengan sigap mulai mengangkut kardus-kardus coklat yang berisi barang-barang kami ke dalam bak truk. Pintu utama rumah yang biasanya tertutup rapat kini terbuka lebar, membiarkan embusan angin pagi masuk dan menyapu sisa-sisa kenangan lama yang tertinggal di dalam ruangan yang mulai kosong tersebut. Tidak ada lagi ketegangan yang mendidih, tidak ada lagi tatapan sinis atau makian yang memecah kesunyian pagi. Yang tersisa hanyalah langkah kaki yang ringan dan senyuman yang merekah di wajah kami bertiga. Ibu Rahmi berdiri di ambang pintu, mengenakan daster batik kesayangannya yang tampak rapi. Di tangan kanannya, beliau memegang erat tas kecil berisi sertifikat rumah baru dan kunci kuningan yang kemarin diserahkan oleh Aris. Pandangan mata tuanya menyapu sekeliling ruang tamu untuk terakhir kalinya. Beliau menatap dinding kosong tempat foto mendiang suaminya pernah tergantung, lalu beralih menatap lantai marmer dingin tempat beliau melemparkan sapu lidi kemarin pagi. Ada seulas senyum tipis yang syarat akan keikhlasan di bibirnya, sebuah tanda bahwa beliau telah sepenuhnya berdamai dengan masa lalu yang sempat membuatnya hampir kehilangan arah. Aku berjalan mendekati beliau, membawa sebuah tas jinjing terakhir yang berisi perlengkapan harian selama perjalanan. Aku menyentuh pundak rentanya dengan kelembutan yang menenangkan, memastikan bahwa wanita yang kini sangat kuhormati itu tidak merasa sedih atau cemas karena harus meninggalkan rumah yang telah ditempatinya selama puluhan tahun. Semua barang sudah masuk ke dalam truk, Bu. Mas Aris juga sudah menyelesaikan administrasi terakhir dengan pihak Pak Darmawan, ujarku dengan nada suara yang sangat lembut, memberikan kehangatan yang tulus dari dalam lubuk hatiku. Kita sudah siap untuk berangkat menuju rumah baru kita sekarang. Ibu Rahmi menoleh ke arahku, menatap mataku dengan pandangan yang penuh dengan rasa haru dan kasih sayang yang teramat luar biasa mendalam. Beliau tidak lagi menepis tanganku atau memalingkan wajahnya dengan ketus. Sebaliknya, beliau justru meraih lenganku, menggandengnya dengan sangat erat seolah takut kehilangan sosok menantu yang kini beliau anggap sebagai malaikat pelindung sejati bagi keluarganya. Terima kasih banyak, Kirana, bisik Ibu Rahmi dengan suara yang bergetar lembut, menahan keharuan yang kembali membuncah di dalam dadanya. Ibu masih merasa sangat malu jika mengingat bagaimana kasarnya sikap ibu kepadamu selama ini. Tetapi kamu tidak pernah membalasnya dengan kejahatan, justru kamulah yang membawa ibu menuju kedamaian yang sesungguhnya di masa tua ibu ini. Sudahlah, Bu. Segala hal yang terjadi di rumah ini sudah selesai dan menjadi bagian dari masa lalu kita, sahutku sembari mengulas senyuman paling hangat yang kubisa, menuntun langkah kaki beliau dengan sangat hati-hati untuk menuruni anak tangga teras depan. Hari ini kita membuka lembaran baru, di mana hanya ada kebahagiaan dan kedamaian yang akan kita bangun bersama di sana. Aris yang baru saja selesai berbicara dengan sopir truk pindahan berjalan menghampiri kami dengan langkah yang tegap. Wajah suamiku tampak sangat cerah, guratan kelelahan dan kecemasan yang selama berminggu-minggu ini menghimpit pundaknya kini telah sirna sepenuhnya, digantikan oleh binar kebahagiaan seorang kepala keluarga yang berhasil membawa keluarganya keluar dari badai sengketa yang mengerikan. Dia membukakan pintu mobil untuk ibunya dan untukku, memastikan kami berdua duduk dengan nyaman sebelum memulai perjalanan. Perjalanan menuju pinggiran kota memakan waktu sekitar 45 menit. Sepanjang jalan, Ibu Rahmi terus menatap keluar jendela dengan wajah yang tampak jauh lebih tenang dari biasanya. Beliau sesekali mengajakku mengobrol, menanyakan rencana penataan taman belakang rumah baru untuk menanam kembali mawar-mawar kesayangannya. Keharmonisan yang murni ini terasa begitu indah, membayar tuntas seluruh air mata dan rasa sakit hati yang harus kupikul sendirian selama 6 tahun mengarungi biduk rumah tangga di bawah bayang-bayang penolakan.
Ketika mobil kami berbelok masuk ke dalam kawasan perumahan baru, suasana asri langsung menyambut kami. Deretan pohon hijau yang rindang di sepanjang jalan kompleks memberikan kesejukan yang menenangkan jiwa. Mobil akhirnya berhenti tepat di depan sebuah rumah minimalis berlantai 1 yang cat dindingnya berwarna putih bersih, tampak sangat cerah di bawah siraman sinar matahari pagi yang hangat. Pagar besi hitam berdesain modern terbuka lebar, memperlihatkan halaman depan yang landai tanpa ada anak tangga tinggi yang bisa menyulitkan persendian lutut Ibu Rahmi. Ibu Rahmi melangkah keluar dari mobil dengan pandangan mata yang berbinar takjub. Beliau berjalan perlahan menuju pintu utama rumah tersebut, lalu memasukkan kunci kuningan baru ke dalam lubangnya. Begitu pintu terbuka, aroma cat baru yang bersih menyapa kami. Di dalam ruangan, seluruh perabotan dari rumah lama yang dikirim menggunakan truk pindahan sudah mulai ditata secara rapi oleh para petugas sesuai dengan instruksi terperinci yang kuberikan sebelumnya. Rumah ini terasa begitu luas, terang, dan dipenuhi oleh aura positif yang sangat hangat. Beliau berjalan memeriksa setiap sudut ruangan dengan langkah yang mantap. Saat melangkah masuk ke dalam kamar mandi, beliau meraba pegangan besi khusus yang terpasang kokoh di dinding dan merasakan permukaan lantai anti-selip di bawah kakinya. Air mata haru kembali menetes di pipi keriputnya, menyadari betapa detailnya perhatian dan kasih sayang yang kutuangkan dalam memilih tempat tinggal ini demi keselamatan fisiknya yang sudah mulai rapuh oleh usia. Ibu Rahmi berbalik, menatapku dan Aris yang berdiri berdampingan di ambang pintu kamar dengan seulas senyuman paling tulus yang pernah beliau miliki sepanjang hidupnya. Beliau merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, mengisyaratkan agar kami berdua datang mendekat ke dalam dekapannya. Rumah ini sangat indah, Kirana, Aris. Ibu sangat menyukainya, ucap Ibu Rahmi di sela-sela tangis bahagianya, memeluk kami berdua dengan sangat erat di tengah ruang tengah rumah baru tersebut. Di tempat inilah kita akan hidup bahagia bersama, sebagai sebuah keluarga yang utuh tanpa ada lagi air mata kesedihan atau caci maki yang menyakitkan. Aku memeluk tubuh mertuaku dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan yang telah mendengarkan segala doa dan kesabaranku selama ini. Drama pengusiran kasar yang awalnya dikira sebagai awal dari kehancuran hubungan kami, kini justru bertransformasi menjadi sebuah pembuktian cinta yang paling tulus, melahirkan rekonsiliasi yang sangat hangat dan mengikat hati kami bertiga menjadi satu kesatuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan lagi oleh apapun. Di bawah atap rumah baru yang seatas nama beliau sendiri, kami siap memulai lembaran kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan rasa saling menyayangi hingga akhir hayat nanti.